Lo pernah nggak sih merasa dibohongi, entah sama teman, pasangan, atau bahkan orang yang baru lo kenal? Rasanya nyesek kan, apalagi kalau ternyata kita nggak sadar udah kena tipu berulang kali. Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas gimana cara supaya lo nggak gampang dibohongi lagi. Kita bakal bongkar trik-trik membaca tanda-tanda kebohongan, cara mengasah insting lo, sampai gimana menghadapi pembohong biar lo nggak jadi korban terus. Yuk, simak sampai habis. Sebelum kita bahas cara menghindari kebohongan, kita harus ngerti dulu kenapa banyak orang gampang tertipu. Salah satu alasan utamanya adalah terlalu percaya sama orang lain. Banyak dari kita punya kecenderungan buat percaya sama orang yang kelihatan baik, apalagi kalau mereka ngomongnya meyakinkan. Sayangnya, tidak semua orang yang terlihat baik itu benar-benar bisa dipercaya. Selain itu, kita seringkali tidak sadar bahwa ada tanda-tanda kecil yang bisa menunjukkan kalau seseorang sedang berbohong. Masalah lainnya, kalau kita udah terlanjur percaya atau suka sama seseorang, kita cenderung mengabaikan red flags yang ada. Hal ini semakin diperparah kalau kita belum punya banyak pengalaman menghadapi berbagai jenis orang, sehingga kita lebih rentan ditipu. Solusinya, mulai sekarang kita harus lebih sadar sama kebiasaan kita sendiri dan jangan terlalu gampang percaya sebelum kita punya cukup bukti buat yakin kalau seseorang memang bisa dipercaya. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana cara tahu kalau seseorang lagi bohong? Ada beberapa tanda yang bisa lo perhatiin. Pertama, bahasa tubuh yang gak sinkron. Orang yang bohong sering menunjukkan ketidaksesuaian antara kata-kata dan bahasa tubuhnya. Misalnya ngomong gue gak bohong sambil menghindari kontak mata, mengangguk tapi sebenarnya ngomong enggak, atau gerakan tangan yang terlalu berlebihan atau malah terlalu kaku. Kedua, perubahan nada suara dan cara bicara. Kalau mereka tiba-tiba ngomong lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya, itu bisa jadi tanda kalau mereka lagi mikirin cara buat nutupin kebohongan mereka. Ketiga, terlalu banyak detail atau malah terlalu sedikit. Pembohong sering kasih dua reaksi ekstrem. Mereka bisa memberikan informasi yang terlalu rinci untuk terlihat meyakinkan, atau malah memberikan jawaban yang sesingkat mungkin supaya nggak ketahuan bohongnya. Keempat, mereka sering mengalihkan pembicaraan atau tiba-tiba marah tanpa alasan. Kalau lo nanya sesuatu dan orang itu tiba-tiba marah atau malah mengalihkan topik, bisa jadi mereka berusaha menghindari kebenaran. Terakhir, mereka sering menyentuh wajah atau leher. Studi psikologi menunjukkan kalau orang yang lagi bohong cenderung menyentuh wajah, hidung, atau lehernya lebih sering dari biasanya. Kalau lo udah tahu tanda-tanda ini, lo bisa lebih waspada pas ngobrol sama orang. Tapi ingat, jangan asal nuduh. Lihat dulu apakah tanda-tanda ini muncul secara konsisten atau cuma kebetulan. Tahu tanda-tanda kebohongan aja nggak cukup, lo juga harus mengasah insting lo supaya makin peka. Caranya? Pertama, latih kepekaan lo terhadap perubahan kecil. Sering-sering perhatiin cara orang ngomong, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh mereka dalam situasi normal. Kalau lo udah terbiasa, lo bakal lebih gampang nyadar kalau ada sesuatu yang aneh. Kedua, jangan mudah percaya, tapi juga jangan terlalu curiga. Jangan terlalu gampang percaya sama orang, tapi juga jangan langsung curiga sama semua orang. Keseimbangan ini penting supaya lu tetap bisa menjalin hubungan sosial tanpa gampang dimanfaatkan. Ketiga, biasakan untuk bertanya dan mengonfirmasi. Kalau ada sesuatu yang terasa janggal, jangan ragu buat tanya ulang atau cari informasi tambahan. Orang yang jujur biasanya nggak keberatan buat menjelaskan, tapi pembohong seringkali kelihatan gelisah kalau ditanya lebih dalam. Keempat, gunakan logika, bukan emosi. Kadang kita percaya sama kebohongan karena kita pengen percaya. Misalnya, kalau lo lagi suka sama seseorang, lo cenderung mengabaikan red flags yang kelihatan jelas. Latih diri lo buat selalu berpikir logis sebelum mengambil keputusan. Udah tahu seseorang bohong, terus gimana? Ada beberapa cara buat ngadepin pembohong tanpa harus bikin drama. Pertama, jangan langsung konfrontasi, tapi kumpulkan bukti dulu. Kalau lu curiga seseorang bohong, jangan langsung nuduh.
kumpulin dulu bukti atau fakta yang bisa mendukung kecurigaan lo. Kedua, pakai pertanyaan terbuka. Tanya mereka dengan cara yang bikin mereka harus menjelaskan lebih banyak. Misalnya, daripada nanya, "Lo tadi kemana?" Coba tanya, "Gimana tadi perjalanannya ke sana? Ketemu siapa aja?" Ketiga, ulangi pertanyaan di waktu berbeda. Kalau mereka bohong, mereka sering lupa detail yang mereka tambahin. Coba tanya pertanyaan yang sama di lain waktu dan lihat apakah jawabannya tetap konsisten. Keempat, jangan terjebak dalam drama. Pembohong sering berusaha membalikkan keadaan dengan nyalahin lo atau bikin drama biar lo merasa bersalah. Tetap tenang dan fokus ke fakta. Terakhir, jaga jarak dari orang yang sering bohong. Kalau seseorang udah berkali-kali bohong sama lo, mungkin udah saatnya buat ngejaga jarak. Jangan buang waktu sama orang yang gak bisa dipercaya. Jadi, gimana caranya biar lo gak gampang dibohongi? Kenali tanda-tanda kebohongan, latih kepekaan dan insting lo, gunakan logika, bukan emosi, dan hadapi pembohong dengan cara yang cerdas. Yang paling penting, jangan takut buat melindungi diri lo sendiri dari orang-orang yang manipulatif. Dunia ini emang penuh dengan berbagai tipe orang, tapi dengan belajar lebih peka, lo bisa tetap waspada tanpa harus kehilangan kepercayaan sama semua orang. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan tips keren lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.